Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Nur Alif dalam video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Materi ini adalah materi lanjutan dari manusia dalam ruang dan waktu. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, kalian mampu menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, dan kalian mampu menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Seperti itu. Lalu, perubahan apa yang sudah terjadi pada diri kalian hingga saat ini? Dari sejak manusia lahir sampai manusia tersebut meninggal, pasti terjadi banyak perubahan yang terjadi dalam diri mereka, baik secara fisik ataupun yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, masih ingatkah kalian ketika pertama kali kalian mendapatkan pendidikan, baik di pendidikan taman kanak-kanak maupun sekolah dasar, ketika kalian pertama kali dikenalkan yang namanya huruf dan angka. Lalu ketika kalian sudah mengenal, kalian diajarkan untuk membaca dan menulis. Lalu kalian diajarkan untuk berhitung. Lalu semakin meningkat umur kalian, semakin bertambahnya usia, terjadinya perubahan-perubahan baik secara fisik ataupun yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Seperti kalian sudah bisa membaca, kalian sudah mampu belajar, kalian tahu mengenal lingkungan sekitar. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap diri manusia yang bisa dirasakan baik oleh saya sendiri ataupun oleh kalian. Seperti itu. Lalu, apa sih sebenarnya perubahan? Perubahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan yang berubah atau sebuah peralihan atau pertukaran. Perubahan adalah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Saya ambil contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah bentuk perubahan yang mendasar dari awalnya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dijajah menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Ini adalah contoh perubahan dalam peristiwa sejarah. Seperti itu. Lalu, apa saja sih jenis perubahan itu? Berdasarkan jenisnya, perubahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagi menurut segi kecepatannya, lalu yang kedua dibagi menurut arah perubahannya. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai perubahan dari segi kecepatan. Perubahan dari segi percepatan dibagi menjadi dua, ada yang lambat, ada juga yang cepat. Perubahan secara lambat itu disebutnya sebagai sebuah evolusi. Contohnya, yang pertama, perubahan masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan. Mungkin ini sering didengar oleh kalian baik di pelajaran sejarah atau di pelajaran sosiologi, di mana pola hidup masyarakat pedesaan yang sangat tradisional, yang sangat sederhana, berubah ke kehidupan masyarakat perkotaan yang hidupnya lebih kompleks. Saya ambil satu contoh dari segi sistem mata pencaharian. Di pedesaan biasanya sistem pencahariannya itu sangat sedikit atau sangat sederhana. Biasanya masyarakat pedesaan itu biasanya pergi ke kebun atau pergi ke sawah untuk bertani. Akan tetapi ketika dia harus berubah menjadi masyarakat perkotaan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Bisa yang bekerja di bidang jasa, ada yang bekerja di bidang pendidikan, ada yang bekerja di bidang keuangan, ada yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi bakal bisa lebih kompleks lagi. Itulah perubahan-perubahan yang biasanya terjadi dengan sangat lambat. Kenapa? Karena biasanya bersangkut dengan masalah pendidikan seperti itu. Lalu yang kedua itu evolusi manusia. Evolusi manusia di sini maksudnya di mana sudah terjadi banyak perubahan dari manusia itu sendiri dari awal masa praaksara di mana masyarakatnya hidup sangat sederhana dari yang asalnya berburu dan meramu hingga menjadi masyarakat modern seperti kita saat ini di mana masyarakatnya hidup yang bergantung dengan
pas saja. Kita sudah tidak bergantung dengan yang namanya kondisi alam. Kita bisa beradaptasi dengan alam karena teknologi-teknologi yang dibuat manusia saat ini. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada perubahan dari segi kecepatan. Ini disebutnya sebuah revolusi. Saya ambil contohnya hanya dua. Yang pertama itu kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di mana dengan hanya membacakan sebuah naskah proklamasi, Indonesia menyatakan diri dari negara merdeka dari negara yang dijajah berubah menjadi negara yang merdeka, seperti itu. Itu perubahannya sangat cepat, seperti itu. Lalu yang kedua, perubahan dari contoh sebuah revolusi industri. Di tahun 2021 sekarang kita sudah terjadi 4 kali revolusi industri. Revolusi industri yang terakhir terjadi itu didasarkan dari penemuan yang namanya internet. Nah, dengan adanya internet, kehidupan manusia itu berubah hampir 180 derajat, di mana internet itu sangat membantu kehidupan masyarakat. Saya ambil contoh, di mana kalau sekarang kalian ingin beli makan, tapi kalian tidak mau keluar rumah, kalian sudah bisa mengakses dari ponsel kalian dan makanan itu nanti datang ke rumah. Beda dengan dulu, ketika kalian ingin makan, kalian harus datang ke warung untuk membelinya. Itulah satu perubahan-perubahan yang cepat. Jadi disebutnya itu sebuah revolusi. Lalu dari perubahan dari segi arahnya dibagi menjadi dua. Ada yang ke arah lebih baik, ada yang ke arah lebih buruk. Yang pertama, ke arah yang lebih baik. Contohnya yang pertama, dibangunnya jaringan kereta api di Indonesia. Pemerintah kolonial itu datang ke Indonesia memberikan sebuah warisan yang sangat berguna hingga saat ini, di mana pemerintah kolonial itu membangun jaringan jalan kereta api, khususnya di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya jaringan kereta api di Pulau Jawa, itu membuat mobilitas manusia untuk perpindahan manusia dari satu kota ke kota lainnya bisa lebih cepat dengan adanya kereta api, seperti itu. Jika tidak ada kereta api, belum tentu mobilitas sosial masyarakat di Pulau Jawa pada saat itu bisa berpindah dari satu kota ke kota lain dengan cara yang cepat. Lalu selanjutnya, ketika penjelajahan samudra ditemukannya peta dan kompas, seperti itu. Karena pada saat itu untuk melakukan suatu pelayaran atau penjelajahan samudra itu adalah sebuah hal yang tabu, yang aneh, karena pada saat itu di abad pertengahan di Eropa, masyarakat Eropa itu menganggap kalau bumi itu datar, jadi laut itu punya ujungnya. Tetapi ketika ditemukannya kompas dan ditemukannya suatu peta, masyarakat itu sudah mulai berubah pemikirannya dari yang awalnya bumi itu punya yang namanya satu jurang, dan ternyata ketika sudah ditemukannya peta, ternyata bumi itu bulat, saling menyambung satu sama lainnya. Lalu contoh yang ke arah lebih buruk itu yang pertama, flu Spanyol yang melanda dunia. Flu ini hampir mirip dengan virus corona yang sedang mau melanda bumi pada saat ini. Dampaknya banyak, bukan hanya bagi suatu negara, tapi dampaknya bagi satu dunia dan hampir di semua bidang. Hampir semua bidang terkena dampak dari flu ini. Seperti itu. Lalu yang kedua itu krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, di mana dari krisis ekonomi Indonesia ini, Indonesia yang asalnya sebagai negara yang bakal menjadi sebuah macan Asia, tetapi karena terkena krisis ekonomi global pada tahun 1998, Indonesia harus memulai lagi dari awal untuk memperbaiki sistem ekonominya. Lalu yang terakhir, ada perang dan bencana alam. Perang selalu berdampak buruk bagi setiap masyarakat atau setiap kelompok. Perang pasti menjadi suatu hal yang buruk, baik bagi yang pemenang perang atau bagi yang kalah perang, karena perang selalu menjadikan suatu negara atau suatu bangsa itu hancur, seperti itu. Lalu yang selanjutnya bencana alam. Bencana alam biasanya merubah masyarakat ke arah yang lebih buruk, karena biasanya masyarakatnya
kehilangan tempat tinggal, lalu masyarakatnya harus beradaptasi kembali dengan lingkungan yang barunya, seperti itu. Lalu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor dari dalam atau faktor internal, lalu ada faktor dari luar yaitu faktor eksternal. Di mana faktor internal ini mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Yang pertama, perubahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk atau berkurangnya jumlah penduduk, semakin padat suatu penduduk atau semakin renggangnya suatu penduduk, itu biasanya mempengaruhi terjadinya perubahan. Saya ambil contoh, ketika semakin padatnya suatu penduduk di suatu daerah, itu otomatis ada terjadinya sistem kesenjangan ekonomi, di mana semakin kelihatan yang kaya dan yang miskin. Lalu munculnya kriminalitas, itu salah satu dari faktor perubahan penduduk. Lalu yang kedua yang mempengaruhinya itu adalah penemuan-penemuan baru. Misalkan penemuan-penemuan itu yang membantu kehidupan manusia. Salah satunya ketika ditemukannya HP. Dulu ketika kita mau berhubungan jarak jauh, kita itu harus datang ke yang namanya wartel. Akan tetapi sekarang untuk melakukan komunikasi dengan orang yang posisinya tidak ada dalam satu kota, kita bisa melakukannya melalui handphone. Seperti itu adalah penemuan-penemuan baru yang sebenarnya sangat membantu kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, adanya konflik dalam masyarakat. Ketika ada konflik dalam suatu masyarakat, biasanya memicu terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, biasanya konflik juga mempengaruhi terjadinya perubahan. Saya ambil contoh di masyarakat Indonesia ketika tahun 2014 dulu, ketika akan terjadi pemilihan presiden, itu masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang kubu ke Jokowi, ada yang berkubu ke Prabowo, dan konfliknya itu sudah sangat kelihatan baik secara langsung ataupun di media sosial. Itu konfliknya sudah saling menjelek-jelekan. Itu kan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik di masyarakat, pemicu terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Lalu yang keempat, terjadinya revolusi dalam masyarakat, terjadinya perubahan-perubahan secara cepat, seperti yang tadi contoh kasus di tahun 1998, di mana zaman Orde Baru masyarakat itu sangat dibungkam. Masyarakat itu tidak bisa menyampaikan kritik-kritiknya dengan bebas. Ketika tahun 98 Orde Baru itu jatuh dan terjadi reformasi, masyarakat itu sudah bisa berpendapat dengan bebas, seperti itu. Lalu yang selanjutnya dari faktor eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan fisik. Saya ambil contoh di Medan, di Sumatera Utara maksudnya. Gunung Sinabung itu erupsinya lebih dari 1 tahun, di mana mempengaruhi masyarakat sekitar Gunung Sinabung, di mana yang asalnya sistem pencaharian sebagai petani, karena Gunung Sinabungnya erupsi dengan waktu yang sangat lama, masyarakatnya itu harus beradaptasi gimana caranya mereka tetap bisa mendapatkan mata pencaharian yang utamanya adalah petani. Kenapa berpengaruh terhadap petani? Karena abu-abu vulkaniknya itu menutupi lahan-lahan kebun mereka. Karena menutupi, otomatis kebun-kebun mereka itu tidak jadi produktif, tidak bisa digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang biasa mereka tanam, seperti itu. Sehingga masyarakatnya harus mencari tempat yang baru untuk mendapatkan mata pencaharian yang baru. Lalu yang kedua, pengaruh budaya asing. Saya ambil contoh dalam suatu peristiwa sejarah ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, di mana ada satu kebiasaan yang diwajibkan oleh tentara Jepang, yaitu setiap pagi masyarakat Indonesia itu diwajibkan menghadap matahari dan melakukan penghormatan terhadap matahari. Disebutnya itu sekere. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tuh sebenarnya bukan budaya dari kita, bukan budaya dari Indonesia. Itu budaya yang dibawa oleh tentara Jepang di Indonesia, dan budaya-budaya itu wajib dilakukan ketika Jepang berkuasa di Indonesia.
Dan yang terakhir, peperangan. Peperangan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan, di mana biasanya masyarakat yang kelompok-kelompok yang kalah peperangan biasanya harus rela mengalah dan meninggalkan tempat yang biasanya diperdebatkan, yang dikonflikkan seperti itu. Saya ambil contoh ketika Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa Bandung Lautan Api, di mana masyarakat Kota Bandung itu secara sukarela meninggalkan Kota Bandung dan membakar rumahnya agar daerah Kota Bandung itu tidak dijadikan sebagai markas militer. Itulah yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam masyarakat dari faktor eksternal, seperti itu. Lalu faktor pendorong terjadinya perubahan, yang pertama orientasi masyarakat ke depan, lalu masyarakat yang homogen, pola pendidikan yang maju, dan masyarakat yang terbuka. Ini faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan. Jadi saya tarik kesimpulan terlebih dahulu, faktor-faktor terjadinya perubahan itu biasanya masyarakat yang memiliki pola pikir terbuka, masyarakat yang memiliki pendidikan yang sangat maju, lalu masyarakat yang sama, itu biasanya masyarakat yang gampang sekali menerima yang namanya suatu perubahan. Dan faktor penghambat perubahan itu biasanya yang pertama kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain, biasanya terjadi pada masyarakat yang terisolasi atau terasing. Lalu masyarakat yang perkembangan ipteknya sangat lambat. Lalu sikap masyarakat yang masih tradisional, yang masih masih selalu menjaga warisan-warisan leluhurnya, atau masih menjaga kebiasaan-kebiasaan yang lama, seperti itu. Lalu adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, lalu rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang sudah ada. Ini yang akan saya bahas. Jadi biasanya perubahan itu menjadi cikal bakal terjadinya konflik di masyarakat. Kalau masyarakatnya terbagi menjadi dua kubu, ada yang menerima perubahan, ada yang tidak menerima perubahan. Nah, biasanya akan terjadi kegoyahan pada integrasi sosial atau persatuan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi ada yang akan ada terjadinya konflik dari yang setuju dengan perubahan dengan yang tidak setuju dengan perubahan. Seperti itu. Lalu sikap tertutup, tidak mau menerima perubahan, dan juga yang terakhir faktor penghambat terjadinya perubahan yaitu adat istiadat. Lalu konsep yang kedua yaitu konsep tentang keberlanjutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keberlanjutan berarti berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Jadi peristiwa yang telah terjadi hari ini itu merupakan peristiwa kelanjutan dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti itu. Kalau dalam peristiwa sejarah, itu peristiwa yang terjadi di masa lalu itu pasti berkaitan dengan masa kini dan pasti berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya ambil contohnya itu pemberian kode plat kendaraan yang ada di Indonesia. Itu awal mulanya dari nama batalion yang berhasil menaklukkan daerah tersebut, lalu berkembang menjadi sebuah karesidenan yang digunakan sampai hari ini. Jadi maksudnya itu misalkan yang kita tahu sekarang kalau Jakarta itu platnya B, itu berarti yang menaklukkannya adalah batalion B. Itu nanti berkembang menjadi penomoran plat kendaraan di daerah Jakarta, seperti itu. Itu pun terjadi hal sama seperti di Bandung. Bandung itu D, dodol. Dan itu berkembang ke sampai hari ini. Di Bandung Raya itu plat nomor kendaraannya adalah D. Nah, ini adalah sebuah contoh perubahan dan yang keberlanjutan di bidang komunikasi, di mana telepon komunikasi yang pada awalnya itu hanya sebatas yang digunakan hanya untuk menelepon, berkembang hingga saat ini yang bisa digunakan tidak hanya untuk menelepon saja, bisa untuk foto, bisa untuk menyimpan foto, bisa untuk mendengarkan musik, bisa dipakai untuk menonton video atau film. Jadi fungsinya sama untuk komunikasi, akan tetapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat membantu kehidupan manusia. Lalu melalui perubahan dan keberlanjutan, manusia itu sebenarnya akan semakin dewasa dan bijak dalam menghadapi suatu permasalahan. Maksudnya apa? Jadi perubahan-perubahan
yang terjadi di masyarakat itu seharusnya diambil sisi baiknya. Jika ada segi positif dari perubahan tersebut yang bisa membantu kehidupan manusia, alangkah baiknya kita jadikan sebagai suatu acuan dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga apa yang sudah kita dapatkan dari suatu perubahan tersebut bisa diambil suatu kesimpulan di mana masalah tersebut itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton materi pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa silahkan dikomentari sebagai bukti kalau kalian sudah menonton video pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.